semuanya, perkenalkan nama saya Rahel Dita Lestari Nabitupulus. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Marketing Komunikasi. Saya dari angkatan 2024. Salam kenal semuanya. Nah, bagaimana sih awalnya kalau Kak Sadam Permana ini dikenal oleh audiens atau netizen di Indonesia? Nah, pada awalnya itu Kak Sadam Permana ini dikenal oleh masyarakat pertama kali di media sosial nih. Di media sosial karena sebuah potongan video kompetisi debat hukum formal yang pada saat itu menunjukkan kelasnya sebagai seorang pembicara saat argumennya coba dipotong atau diinterupsi oleh lawan debatnya. Dia menolak interupsi tersebut dengan cara yang sangat tenang dan tegas, tapi juga tetap sopan dan nadanya juga tidak yang berlebihan. Ditambah lagi dia punya ciri khas unik, yaitu selalu menyapa audiens atau lawan bicaranya dengan panggilan saudaraku. Jadi kayak terima kasih saudaraku, halo saudaraku semuanya. Dan ia juga dikenal sebagai public speaker atau penyampaian motivator yang sangat mengikuti dengan keadaan audiensnya, yaitu seperti mungkin audiensnya itu lebih banyak mahasiswa, dia akan menggunakan kata-kata seperti teman atau kayak menyamaratakan kedudukannya sebagai teman dari mahasiswa tersebut supaya audiensnya merasa nyaman dan didengar selama acara seminar berlangsung, seperti itu. Lalu publik sadar bahwa ada anak muda yang berdebat dengan sangat tajam tanpa harus emosi, tanpa harus teriak-teriak, dan tetap menjunjung tinggi etika serta kesantunan. Hal itu yang menjadi audiens atau netizen itu interest terhadap Kak Sadam Permana ini. Lalu dari Kak Sadam Permana ini apa sih dampak yang diberikan semenjak ia terkenal dan mulai dikenal oleh berbagai orang di seluruh masyarakat? Ia juga ikut berkontribusi nih dalam turun ke lapangan bersama masyarakat yang membutuhkan. Jadi pada saat itu ia juga ikut mendukung dan menyuarakan kondisi ketidakadilan juga bagi perempuan. Dia juga menyuarakan kayak berbagai hal yang seharusnya tidak dinormalisasikan dalam konten media sosial, itu diangkat olehnya menjadi isu supaya menjadi pertimbangan dan pemikiran bagi kita untuk berdiskusi ini lebih hati-hati dalam menyampaikan sesuatu di media sosial. Terutama juga untuk korban-korban bencana, Kak Sadam juga ikut serta dalam mengikuti pemberian perhatian kepada korban-korban bencana seperti yang pada saat lalu, yaitu di Aceh maupun di Sumatera mengenai banjir dan semacamnya. Ia juga ikut serta dalam pembangunan pendidikan yang berkekurangan di daerah-daerah pelosok. Selain daripada itu, Kak Sadam Permana ini juga dikenal sebagai sosok yang memberikan edukasi politik-politik atau hukum-hukum yang ada di Indonesia yang tadinya tidak bisa dijelaskan dengan mudah secara pemikiran yang mudah dapat dipahami oleh orang awam. Kak Sadam Permana ini dapat menjelaskannya dengan kalimat-kalimat dan kata-kata yang dapat mempermudah audiensnya untuk mengerti dan memahami apa yang disampaikan, apalagi mengenai isu-isu politik yang ada di Indonesia saat ini. Melalui konten edukator dan juga setiap konten-konten yang bermanfaat, Kak Sadam Permana ini berhasil untuk memberikan suatu penyampaian yang baik mengenai isu-isu politik yang terjadi di Indonesia ataupun berbagai kasus hal yang tidak mendapatkan perhatian oleh netizen, akhirnya mendapat perhatian oleh netizen dan juga dijadikan bahan diskusi untuk dapat diangkat isunya dan juga diselesaikan permasalahannya. Melalui kontennya juga, Kak Sadam Permana ini memberitahukan nih kepada masyarakat Indonesia untuk lebih melek hukum dan juga tidak gampang dibohongi oleh berita-berita yang beredar. Terutama pada saat ini banyaknya buzzer yang ada di Indonesia dan segala hal yang mengadu domba untuk demi kepentingan pribadi. Sekian dari saya, Rahel Dita Lestari Nabitupulus. Sekiranya ada terdapat kesalahan yang kurang baik ataupun kurang dipahami oleh audiens atau teman-teman yang sedang menonton video ini, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya, atas penyampaian saya mengenai seorang public speaker atau public speaking yang menjadikan contoh baik ataupun hal yang membuat saya tertarik untuk melihat seorang public speaker yang memiliki kemampuan dalam menyampaikan sesuatu dengan baik dan tegas. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.